Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum izin memperkenalkan diri, nama saya Azalia Fatimah Dinah dengan NIM 12270500027 dan di sini saya akan sedikit mempresentasikan hasil dari pengerjaan ujian tengah semester mata kuliah Deep Learning. Nah, di presentasi ini saya melakukan langsung melalui notebook Google Colab untuk menunjukkan seluruh alur kerja saya mulai dari persiapan data hingga evaluasi model dalam membangun sebuah CNN untuk mengenali angka tulisan tangan dari dataset MNIST Handwritten Digits. Nah, yang pertama adalah tahap persiapan dan memuat dataset. Langkah pertama yang saya lakukan adalah tahap persiapan. Di sel pertama ini saya menghubungkan notebook Colab dengan Google Drive saya karena file dataset MNIST dalam format CSV-nya tersimpan di sana. Selanjutnya saya menggunakan library Pandas dan saya memuat dua file yaitu MNIST train dan juga MNIST test ke dalam data frame. Data berhasil dimuat dan setiap barisnya terdiri dari kolom pertama sebagai label atau angka sebenarnya dan 784 kolom. Sisanya adalah nilai pixel dari gambar berukuran 28 dikali 28. Kemudian yang selanjutnya adalah setelah data dimuat, saya masuk ke tahap eksplorasi. Nah, di sel ini saya memisahkan antara data gambar dan labelnya. Kemudian saya melakukan reshape pada data gambar dari yang tadinya berbentuk vektor 1D dengan 784 nilai menjadi matriks 2D berukuran 28 kali 28 pixel. Nah, tujuannya adalah agar kita bisa memvisualisasikannya sebagai gambar dan inilah hasilnya. Di sini kita bisa melihat 10 contoh pertama dari dataset beserta labelnya untuk memastikan data yang kita miliki sudah benar. Nah, selanjutnya saya membagi data latih menjadi dua bagian, 80% dan untuk data training sebanyak 48.000 gambar dan 20% untuk data validasi sebanyak 12.000 gambar. Nah, data validasi ini tentu saja sangat penting untuk memantau performa model selama proses pelatihan. Kemudian selanjutnya adalah pre-processing yang sangat krusial ya, tentu saja sebelum data dimasukkan ke dalam model. Yang pertama adalah normalisasi pixel. Di sini saya membagi semua nilai pixel dengan 255. Tujuannya adalah untuk mengubah skala nilainya dari rentang 0 sampai 255 menjadi rentang 0 sampai 1 yang akan membantu proses training menjadi lebih stabil dan efisien. Yang kedua adalah saya melakukan one hot encoding pada label seperti yang terlihat di output ini. Label yang tadinya hanya angka tunggal misalnya 5 itu diubah menjadi sebuah vektor di mana hanya indeks kelima yang bernilai 1. Kenapa sih? Karena itu diperlukan karena kita menggunakan loss function categorical concentropy. Dan terakhir juga saya menyiapkan augmentasi data yang menggunakan image data generator dari Keras. Nah, saya menerapkan sedikit rotasi, zoom, dan penggeseran pada gambar. Tujuannya adalah untuk menciptakan variasi data baru secara on the fly selama pelatihan yang sangat berguna untuk membuat model menjadi lebih general dan mengurangi risiko overfitting. Selanjutnya adalah bagian utamanya tentu saja yaitu membangun arsitektur model CNN. Nah, saya menggunakan Keras Sequential API. Arsitekturnya terdiri dari dua pasang lapisan conv 2D dan max pooling 2D dan juga lapisan konvolusi bertugas untuk mengekstraksi fitur dari gambar seperti tepi atau sudut, sementara max pooling berfungsi untuk mereduksi dimensi gambar. Nah, kemudian ada juga sebuah lapisan flatten untuk mengubah output fitur yang berbentuk 2D menjadi vektor 1D dan satu dense layer dengan 128 neuron sebagai fully connected layer, kemudian lapisan dropout dengan rate 0,5 untuk regularisasi yang membantu mencegah overfitting, dan yang terakhir adalah output layer dengan 10 neuron dan aktivasi softmax yang akan menghasilkan probabilitas untuk setiap kelas angka dari 0 sampai 9. Nah, ringkasan modelnya di mana kita bisa melihat setiap lapisan bentuk outputnya dan total parameter yang akan dilatih yaitu sekitar 225.000. Kemudian selanjutnya adalah setelah model siap, saya melatihnya selama 15 epoch. Saya melatihnya selama 15 epoch. Proses pelatihan menggunakan data yang sudah diaugmentasi. Kita bisa lihat dari log ini, di setiap epoch akurasi pada data latih dan validasi terus meningkat, sementara nilai loss-nya terus menurun. Ini menandakan model sedang berjalan dengan baik. Kemudian setelah pelatihan selesai, saatnya mengevaluasi performa model. Yang pertama, dilihat akurasi dan loss-nya. Grafik ini menunjukkan bahwa kurva training dan validasi bergerak dengan sangat berdekatan. Ini adalah indikator yang sangat baik yang berarti model kita memiliki kemampuan generalisasi yang bagus dan tidak mengalami overfitting. Selanjutnya saya melakukan evaluasi akhir pada 1000 data uji yang belum pernah dilihat model sama sekali. Hasilnya adalah yang ditampilkan berikut. Model mencapai akurasi sebesar 99,32% ya di sini. Akurasi pada data ujinya. Nah, performa ini juga bisa kita lihat secara detail pada confusion matrix. Pada diagonal utama menunjukkan prediksi yang benar. Seperti yang terlihat, angka di diagonal sangat tinggi, yang berarti model sangat jarang melakukan kesalahan klasifikasi untuk setiap angka. Sebagai demonstrasi terakhir, saya mengambil 10 gambar secara acak dari data uji untuk melihat langsung bagaimana model memprediksinya. Dari setiap gambar, saya tampilkan label asli dan hasil prediksi dari model. Dan seperti yang kita bisa lihat, untuk semua contoh ini, model berhasil memprediksi dengan benar. Jadi sebagai kesimpulan, implementasi model CNN ini telah berhasil dibangun dan dilatih untuk mencapai tujuan akurasi yang sangat tinggi dalam tugas klasifikasi angka tulisan tangan MNIST. Demikian presentasi saya, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Selanjutnya, saya tutup presentasi ini.